warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 105 dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Saya Muhammad Saifullah dari SD Negeri Tangkis 2. saya sendiri dari Wahyu Palupi dari SD Barurejo 1 Meranggen. Saya Zubaidah dari SMP Negeri 3 Guntur. Saya Latifun Najib dari SD Negeri Pamongan 1 Guntur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Najib. Selamat pagi juga Bu Beda. Sehat ya, Pak Najib ya. Alhamdulillah sampai saat ini sehat dan diberi kekuatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik Pak Najib, untuk nanti sebelum Pak Najib melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Najib dulu. Nanti saya akan melihat Pak Najib pada saat proses coaching, mengamati Pak Najib pada saat melakukan proses coaching dengan Ibu Wahyu. Kemudian sebelum coaching itu saya akan mendiskusikan beberapa hal yang perlu kita diskusikan pada rubrik berlanjut hari ini. Pada coaching kali ini saya akan menilai jenengan sebagai coach sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur dikta atau belum? Kemudian apakah Pak Arif sudah melakukan konsep inti coaching? Artinya Pak Arif sudah melakukan dan penuh atau pre-sense, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan terbobot. Kemudian jangan lupa juga Pak Najib untuk menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Najib, saya akan menanyakan sedikit ada 4 hal. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Najib kembangkan pada saat coaching nanti? Terima kasih Bu Beda. Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan pada kegiatan coaching nanti adalah kehadiran penuh. Oke. Kemudian mencari pertanyaan yang berbobot. Jadi 2 kompetensi itu yang ingin saya tingkatkan pada kegiatan coaching nanti. Oke. Kemudian untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Pak Najib kembangkan pada coaching nanti itu apa Pak Najib? Saya rasa yang ingin saya kembangkan yaitu tadi kehadiran penuh dan juga mencari pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Karena saya pribadi merasa kedua kompetensi itu saya belum menguasai secara penuh. Jadi saya ingin meningkatkan lebih spesifik terhadap kompetensi itu. Oke. Pertanyaan lanjut Pak Najib, bagaimana penilaian Pak Najib sendiri terhadap apa yang akan Pak Najib kembangkan nanti pada coaching nanti? Ya, target saya nantinya dalam coaching, saya ingin berusaha untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan yang akan dibahas nanti di coaching dan menemukan hal-hal baru serta ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan ketika dalam coaching itu dilaksanakan. Dan terakhir Pak Najib, apa harapan Pak Najib dari observasi yang akan saya lakukan pada Pak Najib pada saat coaching nanti? Harapannya ketika saya coaching nanti secara pribadi saya dapat meningkatkan 2 kompetensi itu, yaitu kompetensi kehadiran penuh dan kemudian mencari pertanyaan berbobot. Kemudian dalam coaching nanti coachernya nanti dalam berdiskusi dia bisa mengungkapkan sesuatu hal yang ingin diungkapkan sehingga saya dapat menampung semua keluh kesah dari dianya itu. Baik Pak Najib, saya rasa cukup. Selamat melaksanakan kegiatan coaching, semoga coachingnya lancar dan sesuai dengan harapan Pak Najib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak Najib. Gimana kabarnya pagi ini? Baik Pak Najib, ini kok
kebetulan saya tuh pengen ngobrol sama Pak Najib nih. Oke Bu Wahyu ya, berarti Bu Wahyu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kira-kira apa ini yang ingin disampaikan? Iya ini Pak Najib, saya tuh kok masih ada yang mengganjal nih. Saya tuh orangnya tuh tidak bisa fokus melakukan banyak kegiatan. Misalnya ya hanya 2 kegiatan saja itu saya bingung gitu loh. Saya nggak bisa berpikir kegiatan yang satunya lagi. Misalnya kemarin ya saya melakukan lokakarya di rumah hari Sabtu. Kebetulan ada diklat secara daring di hari Jumat. Itu saya nggak bisa fokus mengikuti diklatnya. Jadi saya hanya tertuju pikiran saya di lokakarya besok gitu loh. Itu saya mengalami kegelisahan sendiri. Lalu gimana mengikutinya? Jadi bingung sendiri gitu Pak Najib. Nah, jadi Bu Wahyu dalam hal ini Bu Wahyu masih belum bisa fokus ya. Iya betul Pak Jika Najib. melakukan beberapa hal. Iya. Nah, jadi menurut Bu Wahyu ini fokus yang diharapkan Bu Wahyu ini fokus seperti apa Bu Wahyu? Fokus itu saya bisa melakukan beberapa kegiatan, paling tidak 2 kegiatan dalam waktu yang hampir bersamaan gitu. Jadi kalau ada 2 kegiatan saya itu semangat melakukannya gitu. Begitu Pak Najib. Jadi Bu Wahyu fokusnya itu ketika menjalankan sesuatu itu lebih Iya. semangat. Iya, Gitu ya. betul. Nah, jadi Bu Wahyu tadi kan ingin bersemangat dan fokus ketika Iya. menjalankan sesuatu. Nah, dari dalam diri Bu Wahyu sudah menjalankan kegiatan itu. Kira-kira Bu Wahyu itu pada tahap seperti apa kemampuan Bu Wahyu itu? Kalau melihat kegelisahan saya sih, mungkin saya bisa mengira-ngira saya di kondisi sekarang ya. Oke. Saya bisa di level 5 Pak Najib. Level 5. Iya, masih rendah itu kegelisahan saya. Itu seperti apa Bu Wahyu itu? Level Nah. tahapan level 5 itu seperti apa? Di level 5 ini saya masih kebingungan. Saya nggak mau berpikir pada kegiatan yang satunya lagi gitu. Akhirnya saya kegiatannya itu nggak bisa terlaksana gitu loh. Saya hanya mau berpikir di kegiatan yang satu gitu. Akhirnya yang satunya tidak jadi saya laksanakan gitu, karena saya juga sudah tidak ada semangat untuk mengikuti yang kegiatan yang satu gitu loh. Jadi saya semangatnya di kegiatan yang satu karena pikiran saya bisa fokusnya di kegiatan yang itu gitu loh. Akhirnya yang satunya terabaikan, tidak jadi saya laksanakan gitu. Di Bu Wahyu masih tahap di level 5 Betul dari Pak pandangan Najib. Bu Wahyu. Iya. Nah, rencananya Bu Wahyu dalam Bu Wahyu melakukan beberapa kegiatan itu, apa yang ingin diperbaiki dari Bu Wahyu? Tentu saja fokus ya, pikirannya lebih fokus dan bisa membagi pikiran, maksudnya saya bisa melaksanakan ini kegiatan satu dan saya bisa melaksanakan yang satunya lagi dalam waktu yang berdekatan dan saya semangat untuk mengikutinya gitu Pak Najib. Nah, tadi Bu Wahyu secara tidak langsung tadi sudah bisa membuat solusi ya. Iya. Nah, solusi itu pasti kan butuh tambahan sesuatu. Iya. Ya, tambahan atau rencana atau yang lainnya tuh ada enggak Bu Wahyu? Mungkin untuk memfokuskan pikiran saya bisa membuat jurnal mungkin Pak Najib, jurnal kegiatan. Saya tuliskan dulu pada kegiatan ini apa sih yang diperlukan pada kegiatan ini, satu saya tulis, kemudian di kegiatan berikutnya juga saya tuliskan apa saja. Saya jadi harus mempersiapkan kegiatan ini saya sudah siapkan, kegiatan ini saya sudah siapkan, yaitu mungkin jurnal kegiatan Pak Najib, dan saya harus mengikutinya satu persatu, jadi tidak acak, tidak rambyang istilahnya. Saya bisa fokus
tahap demi tahap sudah terselesaikan. Rencana kapan Bu Ayu ingin membuat jadwal atau schedule Iya, seperti itu? ini kebetulan ini ada event kegiatan lebih dari satu Pak Najib. Yang satunya mengikuti diklat, yang satunya saya harus mempersiapkan administrasi kelas ya. Itu juga kedua itu juga menyita waktu dan tenaga ini. Jadi mungkin minggu depan, karena ini yang diklat itu hari Rabu, kemudian persiapan administrasi kelas saya harus siap itu hari Sabtu gitu. Jadi mungkin saya akan membuat jurnalnya hari Senin Pak Najib. Nah, Bu Ayu kan sudah ada gambaran ingin membuat jurnal ya. Iya, Nah, kira-kira Bu Ayu kan tadi sudah rencana sudah membuat jadwal, iya. kapannya juga sudah tahu, tapi ketika Bu Ayu membuat jadwal seperti itu, kira-kira nantinya berkolaborasi atau dapat masukan dari teman-teman yang lainnya seperti apa? Mungkin saya memang butuh refleksi ya. Kira-kira ini jurnal yang saya buat sudah sesuai atau belum? Tentu saja saya membutuhkan refleksi dari teman sebaya sekolah mungkin. Mungkin bisa juga saya konsultasi dengan guru senior yang pengalamannya lebih banyak gitu Pak Najib. Guru senior itu. Jadi tetap berkolaborasi dengan teman yang banyak. Iya, betul Pak Najib. Nah, terus Bu Ayu, Iya. kira-kira untuk melakukan hal seperti itu, pasti kan Bu Ayu ada sesuatu yang menghambat. Iya. Dari pandangan Bu Ayu, kira-kira ada atau tidak? Kalau hambatan mau tidak mau harus kita lakukan, harus kita lalui ya, biar kita tahu oh kalau ada hambatan seperti ini solusinya bagaimana. Jadi memang harus kita lalui. Yang kita tingkatkan itu motivasi dalam diri saja Pak Najib. Kamu bisa melakukannya, kamu harus menyelesaikannya. Saya rasa motivasi dalam diri saya pertingkatkan lagi gitu Pak Najib. Jadi Bu Ayu secara garis besar sudah mempunyai gambaran hambatan itu. Iya. Nah, sekarang Bu Ayu, dari kegiatan Bu Ayu yang dapat mendukung Bu Ayu itu melaksanakan kegiatan agar berjalan lebih maksimal seperti apa? Mungkin kalau secara profesionalisme dari kepala sekolah ya, kepala sekolah mengizinkan saya mengikuti diklat yang mungkin cukup menyita waktu di sekolah saya ya. Yang pertama dukungan dari kepala sekolah, kemudian untuk konsultasi atau kolaborasi saya gunakan guru senior yang saya rasa cukup pengalamannya cukup banyak gitu loh. Itu mungkin kepala sekolah dengan guru senior itu. Allah mendapat dukungan seperti Iya itu. Pak Najib. Iya. Nah, terus untuk menjalankan hal seperti itu, komitmen Bu Ayu untuk menjalankan seperti itu agar berhasil, itu seperti apa? Komitmen waktu ya, Oke. disiplin. Ya disiplin sama tekun aja. Ya terus berarti mungkin saya bisa konsentrasi melakukan dua kegiatan. Iya, disiplin diri saya dan waktu. Berarti motivasi sendiri Iya. agar Bu Ayu lebih disiplin. Betul banget sih. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Bu Ayu? Saya rasa sudah cukup. Saya sudah ada gambaran untuk melakukan. Saya harus bagaimana saya sudah ada gambaran dari percakapan ini Pak Najib. Sudah cukup mungkin saya rasa. Ya, semoga nantinya Bu Ayu bisa menjalankan kegiatannya itu bisa lebih fokus dan berjalan maksimal Bu Ayu ya. Iya, terima kasih Pak Najib. Oke, sama-sama Bu Ayu. Selamat pagi Pak Najib.
Najib. Selamat pagi Guru Beda. Alhamdulillah ya, tadi Pak Najib sudah melaksanakan coaching bersama Bu Wahyu dan sudah saya observasi juga. Kali ini saya akan menanyakan beberapa hal yang harus saya laksanakan pada saat pasca observasi. Yang pertama Pak Najib, yang akan saya tanyakan kepada Pak Najib adalah apa yang sudah Pak Najib lakukan saat melaksanakan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Najib sendiri. Jadi, tadi ketika saya melaksanakan coaching, saya sudah melihat Wahyu dan mendengarkan secara penuh apa yang sudah disampaikan Wahyu, sehingga saya dapat fokus untuk menangkap dari apa yang sudah disampaikan Wahyu. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan Wahyu, saya dapat mengetahui apa yang diinginkan Bu Wahyu. Kemudian saya dapat mengambil sebuah kata kunci. Kata kunci itu sebagai dasar saya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Wahyu. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya. Yang pertama tadi Pak Najib sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan tujuannya, dan identifikasi, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab kepada coach atau Bu Wahyu. Kemudian tadi Pak Najib kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan berbobot. Tadi Pak Najib juga sudah mengembangkan kompetensi tersebut dengan baik juga. Kemudian Pak Najib juga tidak lupa untuk melaksanakan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga mengembangkan potensi dari coaching itu sendiri. Oke Pak Najib, yang terakhir ya, kompetensi apa lagi yang Pak Najib ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Nah, untuk kedepannya saya ingin berusaha meningkatkan kemampuan menggali pertanyaan berbobot, Bu. Karena dari pengalaman tadi, agar membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada kepada Bu Wahyu tadi, membutuhkan kebiasaan aktivitas latihan terus-menerus agar terbiasa dengan hal tersebut. Rencananya seperti itu. Kalau boleh saya tahu, itu kapan akan dilaksanakan, di mana, dan dalam kegiatan apa? Nah, rencananya setelah kegiatan ini, besok saya akan bertemu dengan teman-teman di sekolahan. Nah, pastinya ketika kita bertemu, ada ngobrol-ngobrol, ada sesuatu yang ingin perlu disampaikan kepada saya. Nah, mungkin mulai itu saya akan berusaha untuk menerapkan kegiatan coaching ini dan ingin meningkatkan kemampuan coaching, terutama pada mencari pertanyaan berbobot. Baik Pak Najib, semoga apa yang diinginkan Pak Najib dapat terrealisasi. Semoga kegiatan Pak Najib dapat terselesaikan juga. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Saya akhiri observasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Najib.